Setelah kelulusan sekolah, Fitri sangat ingin untuk melanjutkan sekolah keperawatan. Namun, orang tuanya tidak memiliki biaya untuk itu. Akhirnya, dia bertemu Zainal saat dia bekerja sebagai penjaga toko. Dari pertemuan singkat itu, timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Ternyata duduk-duduk minum di sini enak juga ya, Mas? Ya kan, kita gak perlu ke tempat-tempat mahal buat healing. Hehehe. Nih, wafer Tenggo rasa coklat. Wah, makasih, Mas. Enak wafer Tenggonya, Mas. Manis. Iya dong, manis kayak kamu. Hehehe. Mas bisa aja. Tapi sekali-sekali aku juga pengen nyobain ke kafe-kafe cantik gitu. Emang duitnya sekali minum di sana bisa buat beli rokok 2 bungkus, Dek. Hidup itu yang sederhana aja. Iya, Mas. Nah, gitu dong. Nurut aja sama Mas. Oh iya, Dek. Mas janji bakal bahagiain Dek Fitri. Semua mimpi-mimpi Dek Fitri bakal Mas kabulkan. Dek Fitri mau ya menikah dengan Mas, biar gak zina, Dek. Mau, Mas. Akhirnya Zainal dan Fitri melangsungkan pernikahan mereka dengan berhutang. Setelah menikah, barulah Fitri mengetahui Zainal ini hanya bekerja serabutan. Mas, ini utang apa? Kenapa kok banyak sekali? Ya utang buat nikahan kemarin lah. Oh iya, ini kan Mas belum ada kerjaan. Kamu yang nyicil dulu ya. Kan kamu udah kerja tuh di toko Pak RT. Gajiku kan gak seberapa, Mas. Uangnya mana cukup buat kita hidup. Mana kita masih numpang di rumah ibuku. Ya elah, udah sewajarnya lah. Orang tua bantuin anaknya. Kasih aja 100.000 per bulan ke ibu. Mana cukup, Mas. Ah, bawel banget sih istriku. Tenang aja, abis ini Mas dapat kerjaan kok. Bener ya, Mas? Iya. Duh, pelukan gini Mas jadi pengen minta lebih. Gimana kalau kita bikin versi kecil dari kita dulu? Kan anak itu rezeki. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Fitri dan Zainal sudah memiliki anak. Walaupun begitu, Zainal masihlah belum memiliki pekerjaan. Bu, aku hamil lagi. Kamu ini gimana toh? Kok bisa hamil lagi? Suamimu aja belum kerja loh. Aduh. Kamu KB aja habis ini. Mas Zainal gak mau, Bu. Katanya rezeki anak ada sendiri. Gak boleh ditolak. Aduh. Kamu suruh suamimu kerja sana. Anak bayi butuh banyak biaya. Jangan tidur-tiduran aja di rumah. Iya, Bu. Nanti aku ngomong sama Mas Zainal. Fitri berangkat kerja dulu ya. Mas, gimana nyari kerja nyari ini? Ya gitu. Tadi tawarin jadi super truk, tapi kok tolak. Males banget kalau harus nyetir jauh-jauh gitu. Capek. Loh, kok gitu, Mas? Aku hamil lagi loh, Mas. Kemarin lahiran kita udah pakai uang ibu. Hutang nikahan juga belum lunas. Belum uang susu dan kebutuhan lainnya. Kita mau beli pakai uang apa? Aduh, udahlah gak usah bingung. Anak itu pembawa rezeki. Toh ya kamu masih kerja. Kalau gajinya kurang, ya minta lo ke bosmu biar naik gaji. Astagfirullah, Mas. Bilangin ibumu kalau masak itu banyakkan dikit. Aku masih lapar ini. Kamu tolong beliin aku nasi goreng dong. Capek habis nyari kerja seharian. Iya, Mas.
Fitri tidak pernah berani untuk melawan suaminya. Apapun yang dikatakan oleh sang suami, dia selalu percaya. Hingga akhirnya, Fitri dan Zainal memiliki 4 anak. Semua kebutuhan hidup, Fitri dan ibunya yang menanggung. Bahkan, sang ibulah yang mengurus anak-anak mereka. Zainal selalu bangun siang dan pergi entah kemana. Dek, lihat nih, uang hadiah lomba si Adit. Kan, bener yang gue bilangin, anak itu pembawa rezeki. Loh, ini kan barang-barang kita, Dek. Kok ada di sini? Ini barang-barangnya kenapa? Kok ditaruh di sini? Ibu capek ngurusin anak-anakmu. Kalian cari aja kontrakan sendiri. Ada kalian di rumah, bukannya ringanin kerjaan malah nambah kerjaan. Mana pengeluaran besar banget. Dari lahiranmu yang pertama sampai yang keempat, ibu semua yang bayar. Susu anakmu itu, ibu yang beli. Udah berapa emas yang ibu gadein buat kalian? Sekarang kamu hamil lagi. Siapa yang mau nanggung? Ibu lagi? Enggak, ibu nggak mau. Ibu ini cuma buruh cuci. Gak bisa ibu kerja kalau juga harus jaga anak-anakmu. Mending kalian cari tempat sendiri aja. Ibu capek. Loh, gak bisa gitu dong. Udah tugas orang tua buat bantu anaknya. Masa mau lepas tanggung jawab gitu aja? Orang tua gak bener. Bu, jangan usir kami, Bu. Kami gak punya tabungan sama sekali. Gaji Fitri gak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siapa suruh punya banyak anak? Kan ibu udah bilang dari awal, KB aja nak. Kita ini orang susah. Janganlah mempersulit hidup lagi. Kamu sama suamimu malah kekeh banyak anak banyak rezeki. Ya udah, bawa aja anak-anak kalian ini. Pantesan sampean hidup susah sampai tua, pelit sama anak sendiri. Ayo deh kita pergi dari sini. Dasar menantu gak tahu diri. Di rumah gak ada kontribusi tapi sok-sokan. Akhirnya, mereka mengontrak di bangunan kecil yang sangat lusuh. Sehari-hari, mereka hanya bisa makan seadanya. Entah hanya 1 telur dadar dibagi 6 dengan nasi seadanya, ataupun nasi kosongan saja. Zainal juga berubah semakin kasar, karena dia juga diharuskan untuk bekerja sebagai buruh angkat di pasar. Aduh, capeknya. Kerja jadi buruh pasar uangnya cuma dikit. Cukup buat beli rokok murah-murah aja. Ada makanan apa? Ini mie kuah sama nasi, Mas. Loh, cuma 1 bungkus. Mana cukup ini buat aku makan? Ini buat makan kita semua. Sudah gak ada lagi bahan makanan di rumah. Adik juga udah gak pegang uang sama sekali. Hah? Uang 5.000 yang ku kasih kemarin? Gak cukup, Mas, uangnya. Aku juga harus bayar cicilan tasnya Adit. Minimal kasih aku 1 bungkus sendiri lah. Adit lapar, Bu. Aku juga, Bu. Ayo nak, sini kita makan. Dinda, panggil adikmu pulang buat makan ya. Iya, Bu. Aku cuma dapat segini. Mana kenyang? Bu, kok mie-nya nggak ada rasanya, Bu? Nasinya kok kecut, Bu? Itu nasi sisa kemarin, nak. Udah gak apa-apa, makan aja ya. Habis makan paling enak nyepet nih. Loh, rokokku habis. Dit. Iya, Pak. Beliin bapak rokok. Nyoh duitnya. Bu Anda, beli rokok. Adit, bilang ibumu bayar dulu utang telurnya kemarin. Beli rokok bisa, tapi bayar telur 2 butir aja nggak bisa. Kalau belum bayar, nggak boleh belanja di sini. Iya, Bu. Nanti Adit sampaikan. Oh iya, katanya ibumu hamil lagi. Bener. Iya, Bu. Udah 5 bulan. Aduh,
ngasih makan anak-anaknya aja gak iso. Gitu kok ya beranak pinak terus kayak kucing. Itu loh janinnya kasihan. Dari dalam perut sampai brojol bakal kekurangan gizi. Kamu jangan kayak bapakmu loh ya. Miskin gak apa-apa, tapi jangan goblok. Dah lah, kenapa aku jadi pusing mikirin nasib kalian? Ini Pak. Lama amat. Dasem ini mulutku. Kenapa kamu nangis? Cowok kok nangis? Tadi ditagih hutang sama Bu Wanda, Pak. Berani-beraninya dia marahin anak orang. Belum tahu dia aku siapa. Bu, kenapa sih kita harus hidup miskin? Adit malu. Setiap ke warung selalu ditagih hutang sama Bu Wanda. Adit juga capek, harus selalu jagain adik-adik. Adit juga mau bisa beli mainan kayak teman-teman Adit. Maafin ibu ya nak, maafin ibu. Ya Allah, apakah salah jika hamba memiliki banyak anak? Bu Wanda, sampean kok beraninya sama anak kecil? Lah piye? Orang tuane dua-duanya pada ngeyel. Bisa beli rokok, tapi gak bisa bayar utang. Makanya bayar utang. Alah, berapa sih? Tak bayar sekarang. Jadi ibu-ibu kok mulutnya gak bisa dijaga. Kasihan anak saya, Bu. Mentalnya terguncang. Apa sih mental terguncang? Mana sini 5.000? Nih 5.000 dulu. Sisain nanti ae. Halah, sok-sokan mau bayar. Ujung-ujungnya cuma kasih 5.000. Malu mas, cowok kok bisa manai wong wedok tok? Bilang aja iri Bu. Pasti suaminya sampean gak mau sekamar lagi. Sana, urusin rumah tangga sampean sendiri. Usia kehamilan Fitri sudah memasuki bulan ke-8. Dia mulai menyadari kalau ada yang berbeda dalam kehamilannya ini. Bayinya tidaklah seaktif yang seharusnya. Bagaimana kondisi bayi saya, Dok? Kondisinya nggak bagus, Bu. Bayi ibu kekurangan nutrisi. Ada kemungkinan ibu akan melahirkan secara prematur. Prematur? Bukankah ibu sudah diingatkan agar tidak hamil lagi? Gini aja, besok tolong bawa suami ibu ke sini. Karena kehamilan ibu yang kelima ini sangat berbahaya. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan. Baik, Dok. Mas, tolong besok temani aku ke dokter ya. Dokternya mau ngomong sesuatu. Duh, males. Kenapa sih? Kamu kan udah biasa melahirkan. Toh ya prosesnya gitu-gitu aja. Udah lah, besok aku sibuk. Tapi Mas... Dah sana siapin aku makan. Aduh, sakit. Perutku sakit. Mas, bangun Mas. Perutku sakit banget. Hah? Sakit? Ya ke toilet sana. Bukan itu Mas. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Nanti pagi aja bisa gak? Ngantuk aku. Mas, tolong Mas. Ya udah ya ayo. Lebay amat sih. Sakit dikit aja langsung minta dibawa ke rumah sakit. Astaga, cepat siapkan ruang operasi. Kondisi ibu dan bayinya sangat berbahaya. Dokter, tolong selamatkan istri dan anak saya. Saya gak bisa ngurus anak-anak saya sendiri. Bapak tolong tunggu di sini ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kok gini sih? Kemarin-kemarin hamil juga aman-aman aja. Aku hubungi ibu mertua dulu buat jaga anak-anak. Pak Jainal, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, tapi istri dan anak Bapak nggak selamat. Anak Bapak berhasil lahir, tapi karena selama di kandungan tidak mendapatkan nutrisi yang baik, anak Bapak tidak bisa bertahan setelah lahir.
Tidak. Kenapa begini? Selepas meninggalnya Fitri, Zainal semakin jarang pulang ke rumah, meninggalkan anak-anaknya yang kelaparan. Sedangkan dia sibuk bersenang-senang. Hingga akhirnya ada warga yang melaporkan hal ini ke Ibu Fitri. Astagfirullah, cucu-cucuku. Maafkan nenek yang tidak segera menolong kalian. Nek, kami lapar. Belum makan 2 hari. Lapar, Nek. Ayo, ikut nenek aja. Loh, ibu ada di sini. Zainal, kamu dari mana aja? Anakmu kurus kering belum makan seharian, kamu malah pulang mabuk-mabukan. Uang yang selama ini ibu kirimin kamu pakai buat mabuk. Ya jelas buat aku hidup lah, Bu. Kalau ada sisa, baru aku pakai buat beli makanan mereka. Udah, anak-anakmu biar ibu bawa aja. Jangan cari-cari mereka lagi. Kalau mau bawa aja, Bu. Nanti kalau mereka udah sukses, baru balikin ke sini ya. Adit, ayo bawa adik-adikmu sekarang. Iya, Nek. Adit, Dinda, Sekar, Rahmat, kalian tumbuhlah menjadi anak-anak yang pintar ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti ayah dan ibu kalian. Iya, Nek. Semenjak keempat anak itu dirawat oleh neneknya, hidup mereka sangatlah membaik. Mereka tidak pernah kelaparan. Adit berhasil dengan jualan ayam gorengnya, sedangkan Dinda dan Sekar bersekolah di keperawatan. Rahmat si bungsu berhasil mendapat beasiswa di universitas ternama. Sayang sekali, sang nenek belum bisa melihat semua cucunya sukses. Alhamdulillah, hari ini laku semua. Adit, tolongin Dit. Ini Bapak, Dit. Kamu udah sukses ya. Bapak? Tolongin Bapak, Dit. Uang Bapak habis buat taruhan sabung ayam. Bapak butuh uang buat makan dan berobat. Setelah bertahun-tahun, kenapa baru kesini? Ya kan kamu udah sukses. Kamu harus balas budi sama apa yang sudah aku kasih ke kalian. Balas budi? Bapak gak pernah kasih kami apa-apa. Bahkan Bapak rela membiarkan kami hampir meninggal karena kelaparan. Sudah sana, jangan cari aku atau adikku. Dasar anak durhaka, gak tahu terima kasih. Tahu berabrik tempat ini, baru tahu rasa. Coba aja kalau berani, bakal kulaporin polisi. Lepasin. Adit, tolong Bapak. Adit. Terima kasih untuk laporannya. Sejak kemarin kami mencari orang ini. Berkat Anda, kami berhasil menangkapnya. Setelah kejadian malam itu, Zainal mendapat hukuman penjara selama 20 tahun lebih. Namun, karena kondisi kesehatannya yang sudah sangat menurun, akhirnya Zainal meninggal di dalam sel penjara. Keempat anaknya datang untuk memakamkan jenazahnya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang merasa berduka maupun sedih. Karena selama hidup mereka, Zainal tidak pernah menjadi sosok ayah yang sesungguhnya.